Halo sahabat Tekno semua, ketemu lagi di channel Agung Putra. Nah, hari ini kita akan membahas makanan yang unik, tentunya yang belum bisa ditemui di tempat yang lain. Kita akan membuat makanan lawar isen. Apa bisa isen itu dimakan? Apakah tidak bakalan membuat perut kita panas? Nah, untuk lebih tahu detail tentang itu, kita akan ulas di segmen isen atau lengkuas dalam bahasa Indonesia, atau ada yang menyebut dengan laos atau klawas dalam bahasa Karo, atau Alpania galanga, merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Lengkuas adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak ditanam di Asia seperti India, Arab, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia. Umumnya, masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Nah, pada kali ini, lengkuas atau isen dalam bahasa Bali akan dimanfaatkan untuk membuat lawar. Nah, ingin tahu proses pembuatannya? Yuk ikuti terus prosesnya. Sebelumnya, di like dan subscribe dulu agar kamu tidak ketinggalan info unik dan menarik berikutnya. Baik, sebelum proses pembikinan atau pengolahannya, pertama kita akan mencari bahan-bahan. Nah, kebetulan bahan-bahan yang akan kita gunakan, terutama pohon lengkuasnya, sudah ada di lingkungan rumah. Jadi hal ini kita tidak perlu beli lagi. Ini adalah pohon dari lengkuas, atau mungkin kalau daerah di Bali itu khususnya daerah saya disebut dengan isen. Ayo kita simak proses pencariannya. Nah, ini teman-teman semua, kita sudah melakukan proses dari pengumpulan bahan. Nah, nanti ini kita akan bersihkan dulu bagian-bagian dari akar ini dan sisa-sisa dari tanah ini kita akan bersihkan dulu, biar hasil yang kita dapatkan nanti dari adonan ini akan menjadi lebih enak. Oke, kita lanjutkan ke proses pencucian. Nah, ini adalah isen yang tadi kita cari dan sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan melakukan proses pemotongan kecil-kecil. Nah, setelah selesai proses pemotongan kecil-kecilnya, sekarang kita akan rendam dulu sekitar 1 jam. Nah, di sini bertujuan lengkuas atau isen ini nanti pada saat dikukus lebih cepat matang.
Baik teman-teman semua, untuk bumbu-bumbunya yang perlu kita persiapkan adalah pertama bawang goreng, kemudian bawang putih yang sudah digoreng juga, kemudian cabai. Nanti kita perlu tambahkan sesuai kebutuhan kita atau selera kita, kemudian daun lemon mungkin ini untuk penyedap saja. Nah, ini yang terakhir adalah bumbu genep, mungkin kalau di istilah di Bali disebut dengan basa gede. Nah, khusus untuk basa gede atau bumbu genep ini, nanti jika teman-teman ingin tahu komposisi apa saja yang ada di dalamnya, nanti bisa di komen di kolom komentar. Nanti mungkin akan saya buatkan video khusus tentang bumbu gede atau basa genep ini. Kita akan lakukan proses pengukusan yang memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah matang, kita angkat dan kita rendam lagi dengan air dingin. Ini fungsinya supaya isennya cepat dingin, juga agar hasilnya menjadi lembut dan empuk, karena tekstur dari asli isen itu atau lengkuas itu adalah keras. Sekarang kita menuju ke proses pencampurannya. Adalah kelapa parut yang dipanggang, kemudian isen tadi yang sudah direndam dan sudah diperas. Nah, kemudian kelapa dicampur dengan daging, di mana daging di sini bisa menggunakan daging ayam, bebek maupun babi. Tentunya semua daging tadi kita olah dulu supaya matang. Kemudian ini kalas atau santan yang dicampur daging dan dibumbui, kemudian dimasak sampai matang. Kemudian kita masukkan semua bumbu seperti bawang merah goreng, bawang putih, basa gede tadi, cabai, garam, gula merah. Dan terakhir, masukkan isen dan kita aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Telur isen telah jadi, dan tentunya teman-teman semua bisa mencoba sendiri di rumah ya.